Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa, mahasiswa Untak Banyuwangi dari semester 3 dengan prodi Pendidikan Sejarah. Dalam kesempatan saya hari ini akan menyelesaikan tugas kuliah dengan tugas yaitu mereview sebuah buku yang berjudul Indonesia Menggugat. Dengan tugas ini itu adalah tugas dari mata kuliah Kajian Pemikiran Kebangsaan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Ramadhani MPD. Peristiwa tersebut sama dengan zaman dahulu yang dirasakan oleh founding father, yaitu adalah Insinyur Soekarno, yang dimana Insinyur Soekarno tersebut adalah presiden pertama Indonesia yang menulis dalam pleodenya di balik jeruji, yang dimana kita kenal pada hari ini itu adalah manuskripnya Indonesia Menggugat. Jadi persamaan itulah yang menjadi seorang alasan penulis itu memberikan judul yang sama dengan judul pembelaan Insinyur Soekarno dalam sidang Landrat di Kota Bandung pada tahun 1930. Nah, jadi selain dari kesamaan lokasi penulisan yakni di penjara tersebut, juga adanya persamaan kejadian, yaitu adanya rasa semangat yang tinggi menolak antikolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme di kalangan rakyat. Pledoi yang dibacakan oleh Bung Karno di hadapan pengadilan Landrat Bandung pada tahun 1930 tersebut merupakan dokumen fenomenal yang menjadi inspirasi bagi kaum pergerakan di masanya. Pledoi yang begitu menggemparkan tersebut berisi judul Indonesia Menggugat. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan bahwa Indonesia Menggugat itu menjadi Indonesia Access atau Indonesia Kelagatan dalam bahasa Belanda. Selanjutnya adalah imperialisme di Indonesia. Kita mengetahui bahwa di dalam abad-abad ke-17 dan ke-18 VOC terdorong oleh persaingan hebat dan dengan bangsa-bangsa Inggris, Portugis, dan Spanyol menanam sistem monopolinya. Kita mengetahui bagaimana di Kepulauan Maluku ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, jutaan tanaman-tanaman cengkeh atau rempah-rempah tersebut dan pala saban tahun dibasmi oleh VOC. Kita juga mengetahui bagaimana untuk menjaga monopoli di Kepulauan Maluku tersebut. Kerajaan Makassar ditaklukkan, perdagangannya dipadamkan, sehingga penduduk Makassar itu rayang ratusan ribuan yang kehilangan pencarian rezekinya, mata pencahariannya berkurang dan terpaksa menjadi bajak laut yang merampok kemana-mana. Kita juga mengetahui bagaimana di tanah Jawa dengan politik divide and impera, yakni atau juga dikenal dengan kultur yakni dengan politik pemecah belah, seperti dikatakan oleh Profesor Fed atau Clive Day atau Raffles yang menyatakan kerajaan-kerajaannya satu persatu diperhamba, ekonomi rakyat dan sistem monopoli kontinental dan Levantine sama sekali disempitkan, sama sekali didesak-desak dan dipadamkan. Kita juga mengetahui, tetapi itu semua ada sebuah cara. Yang pertama yaitu caranya VOC dengan cara menanamkan monopolinya. Yang kedua dengan cara mengekal monopolinya. Yang ketiga dengan cara memperteguh monopolinya, yang dimana kita sudah tahu bahwa VOC itu adalah
begitu kejam terhadap monopoli yang ada di Indonesia. Setelah tadi adalah imperialisme Indonesia yang ada dalam buku Indonesia Mengubah tersebut, maka yang selanjutnya lahirlah dan imperialisme modern. Tak hentinya kapitalisme modern itu lantas memukul-mukul di atas pintu gerbang Indonesia yang kurang lekas dibubarkan. Tak berhenti-hentinya juga kampion-kampion imperialisme modern itu dengan tak sabar lagi menghantam-hantam di atas pintu gerbang tersebut. Tak henti-hentinya juga penjaga-penjaga pintu itu saban-saban sama gemetar mendengar dengungnya peknanerkik dari kaum kapitalisme yang ingin lekas-lekas dimasukkan, dan pada akhirnya kira-kira pada tahun 1870 dibukakanlah pintu gerbang itu sebagai angin yang sama yang makin lama makin keras tertiup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruh tentara menang masuk ke dalam kota yang kalah. Sekian review dari saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena juga masih belum terlalu banyak mereview dari buku yang berjudul Indonesia Mengubah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.